Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Syarif MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam. Perkenalkan, nama saya Nada Fanca Anggestia dengan NIM 52106130009 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester genap mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam, yakni saya akan menjawab soal nomor 2. Islam pernah menguasai Spanyol selama sekitar 8 abad. Islam menjadi lampu penerang dunia saat itu yang memberikan pengaruh besar bagi kebangkitan Renaissance Eropa. Dan untuk pertanyaannya meliputi 3 hal, yakni yang pertama, jelaskan sejarah masuknya Islam ke Spanyol. Yang kedua, jelaskan nama-nama ilmuwan Muslim Andalusia yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran orang Eropa. Dan yang ketiga, jelaskan apa makna Renaissance dan apa sumbangan Islam terhadap kebangkitan Eropa. Sebenarnya semenjak abad 1 Hijriah, tentara Islam sudah mendarat di Spanyol atas undangan dan permintaan dari Count Julian, yakni gubernur Spanyol di Ceuta, untuk menghalau Panglima Roderick yang merampas kekuasaan dari tangan Raja Gaudia yang bernama Fidiza pada tahun 710 Masehi. Pada waktu itu, Islam dalam kekuasaan dinasti Umayyah, yakni Khalifah ke-6, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 86 Hijriah atau setara dengan 705 Masehi. Kesempatan permintaan itu tidak disia-siakan dan dimajukan kepada gubernur Islam di Afrika Utara, yakni Musa bin Nusair, demi menentang kezaliman dan membantu keadilan. Gubernur Musa memperkenankan permintaan itu dengan mengirimkan tentara Islam di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad untuk mengadakan penyerangan ke Andalusia. Kemudian Tariq menyeberang selat yang terdapat antara Maroko dengan Eropa dan mendarat di suatu tempat yang kemudian dikenal dengan namanya Gibraltar atau Jabal Tariq. Pasukan Tariq bin Ziyad kemudian berhasil mengalahkan Raja Roderick. Kemenangan ini pun menjadi modal baginya untuk menaklukkan kota-kota lainnya seperti Cordova, Archidonia, Malaga, Elvira, dan akhirnya Toledo, yakni pusat kerajaan Visigoth. Sementara Daulah Bani Umayyah di Damaskus sedang terjadi kekacauan politik, yakni Bani Umayyah dikejar-kejar dan disapu bersih oleh Bani Abbas. Ada seorang di antara mereka yang dapat melarikan diri dari bawah kematian, yaitu Abdurrahman Al-Dohil, dan dia ditemani ajudannya bernama Badr. Ketika itu keamiran di Andalusia berada di tangan Yusuf bin Abdurrahman Al-Fir, yakni pada tahun 129 Hijriah atau setara dengan 746 Masehi sampai dengan 138 Hijriah atau setara dengan 756 Masehi dari Bani Muzar. Abdurrahman bin Muawiyah mendapat tantangan dari penguasa Andalusia, namun akhirnya berhasil mengambil alih kekuasaan karena di Andalusia saat itu sedang ada perselisihan di antara kabilah, khususnya masalah intern kabilah Arab dari Houis dan Yaman yang tidak setuju terhadap kepemimpinan Yusuf bin Abdurrahman Al-Fir. Sementara itu pula Abdurrahman bin Muawiyah juga mendapat dukungan dari warga Umayyah yang telah tinggal di Andalusia, di samping dukungan dari suku Yaman yang sedang bertikai dengan Yusuf bin Abdurrahman Al-Fir. Adapun ibu kota Andalusia adalah Cordova yang menjadi saingan setara bagi Baghdad sebagai pusat peradaban Islam. Cordova di barat dan Baghdad di timur. Perkembangan Islam di Spanyol berlangsung lebih dari 7,5 abad. Perkembangan itu bagi menjadi 6 periode, yakni yang pertama, periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi.
periode kedua 755 sampai 912 Masehi. Periode ketiga yakni pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Periode keempat pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi dan periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi dan yang terakhir yakni periode keenam pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Kemudian untuk nama-nama ilmuwan Muslim Andalusia yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran orang Eropa, yakni pada bidang kedokteran ada Al-Kindi yang menulis buku Ilmu Mata, ada Ar-Razi yang menulis buku berjudul Al-Hawi, ada Ibnu Sina yang menulis buku Al-Hunun fi At-Tib. Buku-buku tersebut menjadi referensi atau pegangan bagi perguruan-perguruan Eropa sampai pada akhir abad ke-15. Kemudian dalam bidang geografi muncul nama-nama cemerlang seperti Al-Idris Ibnu Abdul Aziz Al-Bahri dengan karyanya yaitu Al-Masali wa Al-Mamalik. Kemudian ada Abdul Hasan Muhammad bin Ahmad Al-Kinani bin Jubair dengan karyanya yakni Rihla, yaitu suatu perjalanan. Dalam bidang fisika dikenal dengan nama Ibnu Zur, bidang mistik Ibnu Al-Arabi dan lain-lain. Kemudian Eropa telah menyerap kontribusi-kontribusi intelektual dari orang-orang tersebut seperti Az-Zarkhali di Toledo, Abdul Qasim Aslama bin Ahmad Al-Farabi Al-Sasib Al-Majriti di Cordova yang merupakan ilmuwan terkemuka Muslim Andalusia angkatan pertama. Kemudian ada Jabir bin Afla Abu Muhammad di Sevilla yang menulis kitab Al-Hay'ah yang membuat angka-angka trigonometri yang masih digunakan sampai sekarang. Nuruddin Abu Ishaq Al-Bidruji yang menulis kitab Al-Hay'ah. Karya-karya para astronomi muslim ini telah banyak menyumbangkan istilah yang berasal dari bahasa Arab ke dalam perbendaharaan ilmu astronomi dan matematika. Kemudian dalam bidang filsafat ada filosof Islam Ibnu Rushd, Al-Kindi, Ibnu Tufail, Ibnu Khaldun, dan lain-lain yang banyak memberikan sumbangan dan pengaruhnya di dunia barat. Ibnu Rushd dikenal dengan sebagai komentator pikiran Aristoteles. Kemudian ada Al-Kindi, ya filosof yang menggabungkan dalil-dalil Plato dan Aristoteles dengan cara Platonis. Dan kemudian ada Ibnu Khaldun dengan karyanya yakni Muqaddimahnya. Dan untuk yang terakhir yakni makna Renaissance dan sumbangan Islam terhadap kebangkitan Eropa. Nah, Renaissance sendiri diartikan sebagai kelahiran kembali atau kebangkitan kembali jiwa atau semangat manusia yang selama abad pertengahan telah terbelenggu dan diliputi oleh mental inactivity. Renaissance disebut juga abad kebangkitan karena ia adalah awal kebangkitan manusia Eropa yang ingin terbebas dan tidak lagi terbelenggu oleh kehendak untuk merealisasikan hakikat manusia sendiri. Renaissance merupakan gerakan yang menaruh minat untuk mempelajari dan memahami kembali peradaban dan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Renaissance terjadi melalui proses yang sangat panjang di mana pengaruh Islam sangat dominan dan tidak bisa dimungkiri. Kehidupan intelektual di Eropa sebagai warisan pemikiran yang mulai dikembangkan pada abad ke-12 menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan sejati yang sebagian besar maju berkat penggunaan ilmu pasti dari kalangan filosof-filosof bangsa Arab. Dengan munculnya Renaissance ini, maka perhatian dan penggalian terhadap filsafat abad kuno, terutama filsafat Aristoteles, semakin berkembang. Orang Eropa Barat untuk pertama kalinya mengenal tulisan-tulisan Aristoteles melalui terjemahan-terjemahan bahasa Arab, serta melalui ajaran-ajaran dan komentar-komentar yang disusun filosof-filosof Arab yang menafsirkan filsafat Aristoteles yang mendapat pengaruh dari paham Neoplatonisme.
Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai jawaban soal nomor 2. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.